Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudara, Sobat The Messenger. Kita mengucap syukur atas anugerah Tuhan, kita boleh bersama-sama pada pagi hari ini, memulai hari kita dengan belajar kebenaran firman Tuhan. Salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita berdoa sebelum bersama-sama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur oleh anugerah Tuhan, kami dikaruniakan hari yang baru, rahmat yang baru untuk kami mengawali hari kami dengan duduk diam di bawah kaki Yesus untuk mendengar suara Tuhan, belajar kebenaran firman Tuhan yang menjadi pandu dalam kehidupan kami. Berkati Sobat The Messenger dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk kami mengerti kebenaran yang kami pelajari, dan Tuhan berkati kami menjadi pelaku firman yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, seringkali ketika kita menghadapi kehidupan ini, menjalankan tugas, peran, dan tanggung jawab kita didapati melakukan sebuah tindakan, kegiatan, aktivitas dengan setengah-setengah, tidak tuntas, tidak dengan sepenuh hati kita mengerjakan dan menyelesaikannya. Hari ini kita belajar dari seorang yang bernama Yu Yang. Di provinsi Henan tinggallah seorang pemuda yang bernama Yu Yang. Dia adalah seorang yang terpelajar dan suka membaca buku. Tentu saja dalam konteks zaman dahulu, buku-buku yang dipelajari adalah buku-buku hikmat untuk kehidupan. Yu Yang suka membaca buku. Karena itu dia punya ilmu pengetahuan dan hikmat untuk menyelesaikan berbagai masalah di dalam kehidupan di tengah masyarakat. Yu Yang memiliki seorang istri yang juga pandai, yang juga pintar, terampil, dan juga bijaksana. Mereka hidup dengan bahagia meski tinggal di sebuah desa yang kecil, tidak mempunyai banyak uang. Tetapi hikmat dari membaca berbagai buku itu membuat mereka mengerti bagaimana bersikap, bertindak yang mendatangkan kebaikan bagi banyak orang. Satu hari, sang istri kemudian memberikan masukan kepada Yu Yang, suaminya. Dia mengatakan demikian, "Suamiku, kau adalah seorang yang terpelajar, kau suka membaca buku. Alangkah sayangnya apabila ilmu pengetahuan yang engkau dapatkan itu tidak kamu bagikan, tidak kamu amalkan, tidak kamu terapkan dan bagikan kepada banyak orang yang ada di negeri kita. Dengan kamu membantu, memberikan masukan, nasihat kepada banyak orang, maka engkau juga akan mendapatkan ilmu pengetahuan dan hikmat yang lebih banyak lagi. Kamu akan jadi lebih pandai, lebih bijak. Maka engkau akan bertumbuh menjadi seorang yang sungguh-sungguh sangat terpelajar, mempunyai ilmu yang tinggi, dan mendatangkan kebaikan di negara kita." Yu Yang berpikir, ya, selama ini kita tinggal di desa, tidak ada banyak penduduk, dan ilmu yang saya dapatkan tidaklah banyak. Tentu dari masukan sang istri, ketika aku pergi ke kota, maka akan lebih banyak orang yang dapat saya bantu melalui ilmu yang saya miliki. Dengan demikian pun saya juga akan belajar dan menjadi orang yang memiliki ilmu hikmat yang lebih banyak lagi.
sungguh satu nasihat yang baik. Maka beberapa hari kemudian Yu Yang memutuskan untuk berangkat ke kota. Dengan penuh semangat, Yu Yang kemudian mempersiapkan bekal dan beberapa pakaian yang dia bawa untuk pergi ke kota. Selama berada di kota, Yu Yang kemudian membagikan hikmat ilmu yang dia miliki untuk membantu banyak orang menghadapi masalah-masalah di dalam kehidupan mereka. Beberapa bulan Yu Yang ada di kota, dia merasakan rindu untuk berjumpa, berkumpul dengan istrinya. Yu Yang berusaha menahan diri untuk tidak pulang. Dia terus ingin belajar melalui interaksi dengan banyak orang di kota. Tetapi setelah 1 tahun, Yu Yang tidak tahan lagi. Dia rindu untuk pulang ke rumah. Dia rindu untuk berjumpa dan berkumpul dengan istrinya. Maka Yu Yang memutuskan segera pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Yu Yang ingin memberikan kejutan kepada sang istri. Dia pulang dengan diam-diam, masuk ke rumah dengan diam-diam. Dia melihat sang istri sedang menyulam sebuah kain. Setelah dekat, kemudian Yu Yang memanggil nama istrinya. "Istriku, aku pulang." Istrinya jadi terkejut. Dia senang, dia bahagia karena suaminya kembali. Selama beberapa hari, suami istri ini begitu bahagia dapat berkumpul kembali. Yu Yang menceritakan berbagai pengalaman selama dia ada di kota. Bagaimana dia membagikan ilmunya. Bagaimana dia mendapatkan pelajaran-pelajaran melalui berbagai interaksi dengan banyak orang yang dia bantu. Bahkan belajar dari masalah-masalah yang dihadapi orang-orang lain. Sampai satu hari sang istri kemudian bertanya kepada Yu Yang, "Apakah kamu sudah berhasil? Apakah kamu sudah mendapatkan, memperoleh ilmu, memperoleh hikmat yang begitu baik untuk dapat menolong lebih banyak orang lagi? Apakah kamu sudah berhasil menjadi seorang yang terpelajar menurut pendapatmu?" Yu Yang kemudian mengatakan, "Sebenarnya ilmu yang saya dapat, hikmat yang saya peroleh dari interaksi dengan orang-orang di kota tidaklah banyak. Belumlah banyak ilmu yang dapat saya pelajari peroleh selama 1 tahun berada di kota. Tapi saya rindu untuk pulang dan berjumpa dengan engkau, istriku." Sang istri kemudian berdiam diri sejenak. Kemudian dia mengambil kain sulam yang masih setengah jadi itu. Kemudian mengambil gunting dan memotong-motong kain sulaman yang setengah jadi itu menjadi potongan-potongan kain yang kecil. Dan Yu Yang menjadi terkejut dan berkata, "Apa yang kamu lakukan, istriku?"
Mengapa engkau memotong-motong kain sulaman yang setengah jadi ini menjadi potongan-potongan kain yang kecil? Kain ini sudah tidak ada gunanya. Sungguh sangat sia-sia. Kamu sudah mengorbankan banyak waktu, banyak tenaga, banyak pikiran untuk menyelesaikan sulaman ini. Tapi sekarang kamu sudah memotong-motongnya sehingga menjadi potongan kain yang kecil. Sang istri kemudian mengatakan, "Ya, apakah engkau tahu bahwa kain sulaman setengah jadi itu tidak dapat digunakan, bahkan untuk pakaian pun tidak dapat." Ini sama dengan potongan-potongan kain yang sekarang ini berserakan. Kain sulaman yang setengah jadi itu sama dengan potongan-potongan kain kecil ini yang tidak ada gunanya, yang tidak dapat digunakan. Jadi, jikalau di dalam pekerjaanmu, usahamu, kamu juga setengah-setengah, kamu tidak menyelesaikannya dengan tuntas, maka itu juga tidak akan berguna bagi kehidupan orang lain, bagi kehidupan dirimu sendiri. Karena itu, lakukanlah segala sesuatu, jangan setengah-setengah. Jangan berhenti di tengah jalan, tapi lakukanlah dengan tuntas sampai selesai. Janganlah hambatan, tantangan, kesulitan itu membuat engkau berhenti. Mendengar perkataan istrinya, Yuyang dimotivasi. "Ya, aku belum banyak belajar, tapi karena rasa rindu untuk kembali ke rumah, aku meninggalkan cita-citaku untuk menjadi seorang yang terpelajar, yang mempunyai banyak ilmu, banyak pengetahuan, banyak hikmat melalui kehidupan orang-orang yang saya bantu." Maka beberapa hari kemudian, Yuyang berkemas, membawa bekal, dan kembali ke kota untuk dia belajar, untuk dia membagikan ilmu pengetahuan yang dia miliki, hikmat yang dia miliki, untuk menolong orang-orang yang ada di kota dengan berbagai permasalahannya. Dan dari merekalah Yuyang kemudian belajar hikmat bagaimana menyelesaikan rupa-rupa permasalahan dalam kehidupan di tengah masyarakat. Yuyang dengan sungguh-sungguh dia belajar, dengan sungguh-sungguh dia menyelesaikan impian cita-citanya menjadi seorang terpelajar yang punya banyak ilmu, banyak hikmat, sampai berhasil. Dan setelah itu dia kembali berkumpul dengan istrinya dengan penuh kebahagiaan. Dan dia menyelesaikan tugas, pekerjaan, impiannya sampai selesai. Dan tidak setengah-setengah lagi, karena berbagai godaan, berbagai tantangan, kesulitan yang dihadapi, dia terus maju untuk menyelesaikan cita-citanya sampai tuntas. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sobat The Messenger, seringkali kita memiliki sikap yang sama seperti Yuyang di awal. Kita tergoda untuk meninggalkan aktivitas kita, pekerjaan kita, usaha kita,
dan tidak menyelesaikannya sampai tuntas. Kisah ini mengajarkan kepada kita, jangan setengah-setengah, jangan berhenti di tengah jalan. Selesaikanlah semua apa yang kita lakukan, apa yang menjadi tanggung jawab kita, apa yang menjadi tugas kita, pekerjaan kita, sampai selesai. Paulus kepada jemaat di Kolose menyampaikan sebuah nasihat dan juga kepada kita semua di tempat ini. Kolose 3 ayat 23 dan 24 mengatakan demikian. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Paulus memberikan nasihat kepada kita, melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati kita untuk Tuhan, sehingga kita tidak lagi menjadi mudah tergoda untuk meninggalkan tugas, peran, dan tanggung jawab kita. Kita mengerjakannya dengan sepenuh hati. Sebagai seorang pemuda yang sedang kuliah saat ini, kita belajar dengan sungguh-sungguh, tidak setengah-setengah, yang penting lulus. Saya tidak peduli dengan nilai. Ini bukan suatu pekerjaan yang dilakukan dengan tuntas. Atau ada banyak kesulitan yang kita hadapi. Saya punya bos yang suka mengeluh. Saya punya pekerjaan yang begitu berat, berbeda dengan teman-teman kerja yang lain. Sehingga kita dengan sungut-sungut, tidak dengan sungguh-sungguh, setengah-setengah kita menyelesaikannya. Tapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita, lakukanlah segala sesuatu, pekerjaanmu, usahamu, studimu, peranmu, dengan sepenuh hati, karena Tuhan akan memberikan upah, ganjaran kepada kita, yaitu kebaikan-kebaikan, sehingga kita ditambahkan karunia-karunia-Nya untuk menjalani kehidupan di masa depan. Jadi, Bapak Ibu, saudara-saudara sobat The Messenger, kita jangan setengah-setengah dalam melakukan segala aktivitas kita, baik di dalam keluarga, ataupun di tempat kerja, di tempat kita studi, ataupun di tengah masyarakat, bersama-sama dengan saudara-saudara seiman. Lakukanlah apa yang menjadi tanggung jawab kita, tugas kita, dengan sepenuh hati untuk Tuhan, untuk sesama. Maka Tuhan akan memberikan upah, ganjaran kepada kita, yaitu kebaikan demi kebaikan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, ampuni kami apabila kami melakukan aktivitas, kegiatan dalam menjalankan tugas tanggung jawab kami dengan setengah-setengah, tidak tuntas, tidak dengan sepenuh hati kami melakukannya bagi Tuhan dan bagi sesama. Kami tergoda, kami kemudian menjadi patah semangat
ketika ada kesulitan, tantangan, godaan, bahkan kami putus asa dan tidak menyelesaikan tugas tanggung jawab kami. Ampuni kami ya Tuhan, hari ini kami belajar untuk melakukan segala sesuatu, aktivitas, usaha pekerjaan kami, studi kami dalam keluarga, dalam masyarakat, dengan sepenuh hati kami untuk Tuhan, untuk sesama, dan Tuhan akan berikan upah kepada kami, yaitu kebaikan demi kebaikan, karunia demi karunia ditambahkan kepada kami semua. Berkati untuk Sobat The Messenger, kami melakukan segala pekerjaan kami, usaha kami, studi kami, pelayanan kami dengan sepenuh hati kami untuk Tuhan, dengan tuntas, dengan sungguh-sungguh, dan tidak setengah-setengah. Tuhan berkati sepanjang hari ini ada kekuatan pertolongan dari Tuhan, hikmat dari Tuhan untuk kami menyelesaikannya. Berkati setiap keluarga-keluarga Sobat The Messenger, cukupkan segala kebutuhan di tengah keluarga kami, tiap pergumulan demi pergumulan yang kami hadapi. Engkau tahu ya Tuhan, beban yang harus kami tanggung. Tuhan berikan kekuatan, pertolongan, penghiburan untuk kami terus dapat berjuang, berusaha bersama-sama dengan segenap anggota keluarga menghadapi hidup yang tidak mudah ini. Dan Tuhan Yesus memberikan pertolongan kepada setiap anggota keluarga kami. Ikat kami dengan kasih yang saling mempersatukan, memperlengkapi, menyempurnakan, sehingga dalam segala perkara kami tidak dipecahkan satu dengan yang lain, tapi justru saling menguatkan, mengasihi, dan menghiburkan. Pulihkan kami, bagi kami yang sakit, sembuhkan kami. Berkati kami yang ada dalam kedukaan, berikan penghiburan yang sejati daripada Tuhan. Kami berdoa bagi kota-kota di mana kami tinggal, tempat-tempat di mana kami tinggal, Sobat The Messenger, ataupun bagi kami yang bersama-sama dalam Bread of Life pada pagi hari ini. Berkati ya Tuhan kota kami, tempat di mana kami tinggal, dengan keamanan, dengan kedamaian, sehingga kami dapat bekerja, berusaha, belajar hidup dengan leluasa. Senantiasa Tuhan berkati untuk pemerintahan daerah, mereka dapat mengambil kebijakan-kebijakan yang mendatangkan kesejahteraan bagi kami semua. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, berkati ya Tuhan, untuk khususnya aparat keamanan, TNI, Polri, dalam menjaga stabilitas, kesatuan, keamanan di seluruh wilayah Indonesia. Tuhan akan menolong, memberikan hikmat, sehingga Engkau patahkan segala usaha jahat dari beberapa golongan yang ingin memecah belah bangsa kami, yang mendatangkan kekacauan di dalam negara kami. Dalam nama Tuhan Yesus, ada damai yang Tuhan curahkan dalam negara kami. Mari angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita terima berkat daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, serta persekutuan penghiburan dari Roh Kudus senantiasa menyertai langkah kehidupan kita hari demi hari, sehingga kita beroleh kekuatan menjalankan segala sesuatu dengan segenap hati demi kemuliaan nama Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, jangan setengah-setengah dalam kita mengerjakan segala sesuatu. Lakukanlah dengan sepenuh hati untuk Tuhan, untuk sesama, sehingga kehidupan kita Tuhan tambahkan kebaikan, karunia untuk
kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semua.